Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anakku soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tentang indahnya panggilan Allah. Materinya yaitu tentang azan dan iqamah. Ya, langsung saja. Pengertian azan. Azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, atau azan adalah seruan kepada kaum muslimin untuk mendirikan sholat. Pengertian iqomah. Iqomah adalah seruan bahwa sholat berjamaah akan segera didirikan. Artinya, setelah iqomah dikumandangkan, maka sholat akan segera dimulai. Ya. Lanjut. Sedikit cerita, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat bertanya, bagaimana untuk memberitahu waktu sholat? Kemudian ada sahabat mengusulkan, bagaimana kalau menggunakan terompet? Dan sahabat yang lain mengatakan, benar, seperti yang dipakai oleh kaum Yahudi. Namun, kemudian ada sahabat lagi yang mengatakan, mengapa tidak dari kita saja yang azan? Cara itu untuk memanggil orang sholat. Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal untuk berdiri dan mengumandangkan azan. Ya, jadi anak-anakku soleh-soleha, diingat ya, sahabat Rasulullah yang pertama kali mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabbah radhiyallahu anhu. Ya, jadi mengumandangkan azan dan iqomah hukumnya adalah sunnah. Ya, ingat mengumandangkan azan dan iqomah hukumnya adalah sunnah. Ya, ada yang sudah tahu sebutan bagi orang yang mengumandangkan azan? Jadi, orang yang mengumandangkan azan disebut muazin, ya. Jadi orang yang memandangkan azan disebut muazin. Diingat ya. Selanjutnya, orang yang mendengarkan azan disebut apa? Ayo. Orang yang mendengarkan azan disebut mustami'. Diingat ya, orang yang mendengarkan azan disebut mustami'. Syarat-syarat menjadi muazin. Yang pertama, beragama Islam. Jadi, kalau tidak beragama Islam, tidak bisa menjadi seorang muazin. Yang kedua adalah laki-laki. Jadi, dianjurkan kepada laki-laki untuk mengumandangkan azan. Tidak dianjurkan dikumandangkan oleh perempuan. Yang ketiga adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu orang yang dapat membedakan yang baik dan buruk. Sunnah yang dilakukan muazin ketika mengumandangkan azan. Yang pertama, suci dari segala macam hadas. Ya, jadi kita harus membersihkan diri terlebih dahulu sebelum mengumandangkan azan. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, berdiri. Yang keempat, dengan suara nyaring dan merdu. Tata cara iqomah. Suci dari segala macam hadas. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, berdiri. Dan yang keempat, dengan suara keras tapi lebih rendah dari azan. Yang kelima, dikumandangkan dengan nada cepat. Ya, jadi berbeda dengan azan ya. Kalau azan itu agak lambat dan sedangkan iqomah dikumandangkan dengan nada cepat, lebih cepat dari azan. Lafal menjawab azan. Ya, sebelum kita menjawab azan, pasti kita harus mendengar azan terlebih dahulu. Jadi, kita belajar terlebih dahulu lafal azan. Ya, perhatikan di layar. Lafal azan dimulai dengan takbir. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Dibaca sebanyak 2 kali. Kemudian ketika muazin membaca Allahu Akbar, maka yang mendengar azan menjawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, lafaz kedua azan yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Ya, dibaca 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kemudian yang mendengar maka menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian lafaz yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibaca sebanyak 2 kali, dan yang mendengar azan, mustami' itu menjawab dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian lafaz keempat azan, hayya 'alas shalah, dibaca 2 kali, dan orang yang mendengarkan azan atau mustami menjawab la haula wala quwata illa billah. Begitu juga dengan lafaz selanjutnya, lafaz kelima hayya 'alal falah, tetap orang yang mendengar atau mustami itu menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ya, lanjut. Yang keenam, lafaz azan yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hanya 1 kali saja ya. Berbeda dengan yang pertama tadi. Kalimat lafaz Allahu Akbar diulangi sebanyak 2 kali, dan sedangkan di bawah di lafaz keenam itu Allahu Akbar cuma dibaca 1 kali saja. Dan orang yang mendengar atau mustami itu menjawab dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap sama. Dan yang terakhir, lafaz azan yang terakhir adalah La ilaha illallah. Dan mustami menjawab dengan La ilaha illallah. Berbeda dengan azan subuh. Kalau azan subuh itu ada diganti dengan As-salatu khairum minan naum. Ya, itu kalau ada azan subuh. Dan mustami menjawab yaitu shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, lanjut. Doa sesudah azan. Doa sesudah azan semuanya pasti sudah tahu. Ya, mari sama-sama kita baca. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah. Ya Allah ya Rabb, seruan yang sempurna ini dan salat yang berdiri berilah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah ia pada tempat yang terpuji yang engkau menjanjikannya. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut, lafal iqamah. Lafal iqamah tidak jauh berbeda dari lafaz azan. Ya, ayo kita perhatikan. Lafaz azan yang di awal adalah Allahu Akbar. Nah, lafaz iqamah juga sama. Lafaz pertama adalah Allahu Akbar, itu diulangi 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang berbeda adalah di azan itu tidak ada qad qamatis shalah. Di iqamah itu qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, lanjut. Manfaat azan dan iqamah. Yang pertama, menampakkan syiar Islam. Syiar atau yang biasa disebut dengan simbol. Simbol Islam, syiar Islam. Alhamdulillah, di negeri kita tercinta Indonesia, syiar Islam sangat tampak secara umum. Perlu kita perhatikan bahwa syiar Islam itu tidak hanya azan dan iqamah. Ada simbol lain seperti orang yang memakai kerudung
atau hijab, nah itu juga salah satu simbol umat Islam. Ya, jadi itu juga salah satu menampakkan syiar Islam. Begitu juga dengan manfaat azan dan iqamah. Yang pertama manfaatnya adalah menampakkan syiar Islam. Yang kedua, menegakkan kalimat tauhid. Ya, karena di lafaz azan itu ada kalimat takbir, ada tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ada la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya. Yang ketiga adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat fardu. Jadi kalau azan sudah dikumandangkan, maka sudah diberitahu bahwa sudah waktu masuk sholat. Karena sudah dipanggil dari azan, ya. Yang keempat, seruan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, jadi itulah materi tentang indahnya panggilan Allah tentang azan dan iqamah. Nah, sekarang kita masuk pada lembar kerja siswa. Ini ada LKS, ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ya, selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anakku soleh-soleha. Selamat mengerjakan LKS-nya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.